kasih nama yang bagus-bagus. Unsurnya tabarrukan atau tafaulan. Yang unsur tafaul itu nama yang artinya bagus. Nggak harus dalam arti bahasa Arab, boleh dengan arti apapun, tapi artinya tuh bagus gitu. Kayak misalnya dikasih nama anak dengan nama Zahra, biar dia seindah bunga. Wardah, biar dia seindah mawar. Yasmin, biar dia seindah melati. Saudaraku sekalian, ada banyak yang ngasih nama anak laki-lakinya dengan nama Abdullah, biar dia bisa menjadi hamba Allah yang saleh tentu saja. Ada yang kasih nama anaknya dengan nama Faizah, agar menjadi perempuan yang sukses, perempuan yang berhasil. Ada yang kasih nama anaknya dengan nama Muflihah, berharap anaknya menjadi anak yang beruntung. Begitulah nama yang artinya bagus. Kayak nama saya Halimah, artinya perempuan yang bijaksana. Mungkin abah saya berharap biar anaknya jadi anak yang bijaksana, walaupun sampai sekarang masih belum bijaksana, masih baru bijaksini, belum kesana ya, masih kesini aja. Teman-teman saudaraku sekalian, kasih nama tafaulan atau tabarrukan. Tabarrukan itu kita kasih nama seseorang dengan nama orang-orang terdahulu yang sangat soleh, yang sangat baik, yang sangat indah orangnya. Kita berharap anak ini bisa menjadi seperti yang punya nama tersebut, ambil berkah dari namanya. Misalnya kalau laki-laki kasih nama Abu Bakar, biar bisa jadi kayak Sayyidina Abu Bakrinis Siddiq. Kasih nama Umar, biar jadi kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Uthman, biar jadi ahli Al-Quran kayak Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina kasih nama anaknya dengan nama Ali, biar bisa jadi seseorang yang sangat berilmu sekaligus sangat kuat. Atau paling bagusnya kasih nama anak dengan nama Muhammad, biar dia bisa jadi kayak baginda kita Nabi besar Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, samu auladakum bismi wala tadribuh. Kasihlah nama anak-anak kalian dengan namaku dan jangan pukul dia. Kamu kalau punya anak namanya Muhammad, jangan berani-berani dipukul anaknya. Jangan kamu pukul anak kamu. Ustazah, kalau nama yang lain nggak apa-apa kita pukul, nggak boleh juga. Tapi nama Muhammad lebih lagi. Sebab kalau kamu mukul anakmu yang namanya bukan Muhammad, kamu cuman sekedar mukul anakmu. Tapi kalau kamu mukul anak dengan nama Muhammad, kamu mukul anakmu yang namanya sama kayak nama kekasih Allah, Allahnya bisa lebih-lebih lagi marahnya kepadamu. Nama lain kalau perempuan apa Ustazah? Kasih nama anakmu dengan nama Fatimah, biar dia bisa jadi kayak Sayyidah Fatimah.
Kasih nama dengan nama Khadijah, Aisyah, biar bisa jadi kayak istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau laki-laki bisa kasih nama dengan nama Musa, Isa, Ibrahim, Ismail, sehingga ia menjadi sangat-sangat soleh sebagaimana nabi-nabinya Allah SWT. Kalau perempuan bisa kasih nama Sarah, bisa kasih nama Hajar, bisa kasih nama Robi'al Adawiyah misalnya, sehingga insya Allah anak-anakmu menjadi seperti mengambil berkah dari orang-orang soleh sebelum dirimu itu. Itu yang pertama. Kewajiban orang tua kepada anak yang nomor satu, ngasih nama dengan nama yang bagus. Saran saya, kalau kamu punya anak namanya Muhammad atau Ahmad atau Abu Bakar atau Umar, Uthman, atau kamu punya anak namanya Fatimah, Khadijah, Aisyah, kalau panggillah lengkap, jangan disingkat-singkat. Kalau dia namanya Muhammad, panggillah lengkap Muhammad gitu, nggak usah Mamat atau apa lagi biasanya, Ahmad. Kalau kamu punya anak namanya Abdullah, jangan disingkat jadi Dul. Ini saran ya, ini saran. Dan niatkan setiap kali kamu manggil anakmu, niatkan jadi doa. Kamu panggil, ya Muhammad atau Muhammad, sini nak. Kamu niatkan, ya Allah, jadikan ia seperti Nabi Muhammad. Akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya. Demikian pula kalau kamu nama anakmu Fatimah, jangan disingkat jadi Meh. Anakmu punya nama yang indah, panggil sepanjang nama anakmu tersebut, sambil doa tiap kali manggil, ya Allah jadikan dia sesuai dengan namanya, insya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang diperintahkan Allah adalah an yu'aq, untuk diakekahkan dengan disembelihkan kambing. Kalau laki-laki, potongkan 2 ekor kambing. Kalau perempuan, potongkan 1 ekor. Ustazah, kenapa perempuan lebih sedikit? Ya inilah hebatnya kita perempuan, nggak suka nyusahin orang. Aturan dari Allah SWT demikian. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Bu, ini hukumnya sebenarnya sunnah, tapi jangan sampai kamu tinggalkan. Itu sebagai isyarat untuk memotong kebinatangan yang ada dalam diri anakmu. Ini penting juga. Ustazah, saya belum mampu buat akekah. Ya udah, nggak apa-apa. Waktunya akekah itu dari mulai lahir, begitu anakmu lahir
sampai nggak ada batas waktunya, Bu. Apapun aja, walaupun udah dewasa, kamu belum akekahkan, akekahkanlah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kamu bilang saya nggak mampu ustazah buat akekah, nabung, niat, ya Allah saya kepengen bisa akekahkan anak saya. Nggak harus bikin acara besar-besar, Bu, undang-undang tetangga, nggak harus. Yang penting adalah pemotongan hewan kurbannya tersebut, pemotongan kambingnya tersebut, itu yang penting. Sehingga kalau misalnya ustazah saya nggak mau undang-undang orang, saya nggak mampu biayanya, tapi saya punya cukup uang untuk membeli seekor kambing buat akekahin anak saya, boleh. Gimana caranya ustazah? Ada saudaramu lagi hajatan, sekalian kamu bantu, sekalian kamu titip akekah. Lagi bikin sunatan, lagi bikin kawinan, misalnya begitu. Atau ada gurumu lagi ngadain acara maulid, pakai sembelih kambing. Ustazah kalau kita kasih duitnya aja gimana? Takutnya nggak dibeliin kambing, iya kan? Kalau kayak gitu sah ustazah? Nggak sah, karena yang penting dari akekah adalah pemotongan kurbannya, pemotongan hewannya tadi itu. Masalah dagingnya mau dibuat apa, itu urusan yang lain lagi. Jadi nggak jadi masalah. Kasih kepada yang sedang memerlukan kambing untuk dipotong, serahkan kepada dia. Dengan cara itu kamu sudah mengakekahkan anakmu. Beberapa waktu yang lalu saya ada dengerin kajian dari seorang ahli kejiwaan juga ya. Dia bilang, saya kalau ada anak dibawa oleh orang tuanya menjumpai saya untuk, Bu dokter, ini anak saya nih bandel sekali, saya mesti ngapain nih anak saya? Biasanya saya akan kasih beberapa terapi-terapi untuk biar anak tersebut nggak bandel lagi, karena kebanyakan anak tuh bandel nyari perhatian. Tapi saya minta untuk dia datang lagi. Dia bilang kalau sesudah berkali-kali terapi nggak juga mempan, biasanya saya suka tanya, anak kamu sudah diakekahkan atau belum? Dia bilang, selama banyak anak didatangkan kepada beliau, nggak ada satupun anak yang sudah diakekahkan. Jadi anak bandel tuh seringnya karena belum diakekahkan. Kenapa gitu? Karena akekah itu kan sembelih kambing, itu semacam menyembelih sifat kebinatangan dalam diri anak kita, sehingga anak yang belum diakekahkan jadi masih anak manusia tapi banyak unsur hewannya. Karenanya Bu, kamu juga liatin dirimu itu. Ustazah, saya juga sampai segini tua masih bandel aja loh. Coba tanyain sama orang tuamu, jangan-jangan kamu juga belum diakekah. Gimana ustazah kalau saya udah tua belum diakekah? Akekah sendiri aja nggak apa-apa. Akekahkan sendiri. Ustazah saya sih alhamdulillah nggak terlalu nakal. Suami nih ustazah, jangan-jangan suamimu belum dikekah juga.
Iya. Saudaraku sekalian, saya muliakan, itu kewajiban orang tua. Nomor 2-nya, 1 ngasih nama yang bagus, 2 akekah. Yang nggak mampu seperti yang tadi saya bilang, nabung sambil niat. Allah tuh Bu, Kak, Dek, kalau lihat kamu punya niat untuk mengerjakan kebaikan, Allah bakal mudahkan jalannya. Percaya saya. Kamu niat aja dulu, niat pengen nabung buat akekah. Saudara buru-buru beli kambing, beli ayam aja saya cuman sayapnya doang. Nggak apa-apa Bu, nabung terus saja. Bismillah. Allah tuh seringkali memperlakukanmu sesuai dengan niatmu. Kalau kamu punya niat berbuat kebaikan, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Dan yang terakhir katanya Nabi Muhammad, kewajiban orang tua kepada anak, hak anak dari orang tuanya, an yurabbihi bitarbiyatin hasanah, anak tersebut dididik dengan didikan yang baik. Ini yang paling panjang. Ngasih nama cuman sekali doang, di akekah cuman sekali doang, tapi dididik dari sejak ia masih berada dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut dewasa, anak tersebut bahkan sudah menikah. Seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, pendidikan ini masih akan terus berlanjut. Jadi ibu nggak ada liburnya. Jadi ibu punya kewajiban terhadap anak-anakmu. Ustazah, walaupun anak saya udah saya sekolahin di pondok pesantren gitu Ustazah, apakah masih tetap saya punya kewajiban untuk mendidik dia? Iya, tentu saja. Tentu saja. Setidaknya jangan kayak orang ngebuang anak, pesantrenin anak itu. Kamu tetap harus menghubungi dia, harus menyampaikan rasa sayangmu, cintamu kepadanya. Dididik anak-anak. Kayak apa pendidikan yang diinginkan Allah SWT kepada kita? Saudara sekalian, kamu harus mendidiknya dengan cinta. Jadi mendidik anak itu satu dengan takwa, yang satu lagi dengan cinta. Cintai anakmu Bu, dengan cara satu, jangan berani kasih kepada anak uang atau makanan yang haram. Bahkan dari sejak kamu berada, dia masih berada dalam rahimmu, jangan masukin makanan yang haram. Jangan berani-berani. Yang haram tuh yang kayak gimana? Entah itu makanannya terdiri dari makanan yang tidak halal, atau makanannya sih halal. Saya kasih makan nasi uduk nih Ustazah, tapi duitnya nih dapat nemu Ustazah. Nemu di mana? Di tas temen saya. Ya, itu mah bukan nemu ya. Jangan berani-berani kasih makan uang haram kepada anakmu. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka
neraka akan menjadi tempat kembali paling pantas untuknya. Hati-hati. Man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang makanannya halal, anggota tubuhnya akan berbuat kebaikan, mau atau tidak mau. Siapa yang makanannya haram, maka anggota tubuhnya akan mengerjakan kemaksiatan dan dosa-dosa, mau atau tidak mau. Hati-hati itu. Makanya kalau kamu lihat, saya udah pernah bilang nih sama temen saya temenan sama dia dari berapa puluh tahun lalu. Suaminya kebetulan kerjanya agak di daerah basah lah gitu ya, dimana berkemungkinan banyak korupsi, banyak suap, banyak yang haram-haram. Saya bilang sama dia, sampaikan nama suami kamu, sedikit tapi halal bakal berkah daripada banyak tapi syubhat apalagi haram. Jangan berani-berani sama yang haram. Nanti kalau kamu berani-berani sama yang haram, hidup kamu dan anak-anak kamu bakal berantakan. Walaupun kelihatannya kayak bagus aja gitu. Dia sampaikan kepada suaminya dan alhamdulillah suaminya mau dengar. Sehingga dia cerita, Ustazah, suami saya itu yang rumahnya paling sederhana di antara teman-teman seangkatannya. Yang kami itu hartanya paling sedikit di antara semua kawan-kawannya. Saya bilang nggak apa-apa, sedikit tapi halal bakalan bawa berkah daripada banyak tapi nggak halal. Beberapa tahun silam dia cerita sama saya, Ustazah beneran suami saya bilang teman-teman seangkatannya dia yang dulu-dulu berani-berani sama yang haram-haram, kehidupan keluarganya berantakan. Suami yang main perempuan, istri yang merasa nggak dapat perhatian hingga akhirnya tertarik sama berondong, anak-anak yang tidak terjaga, hamil di luar nikah, kena narkotika dan seterusnya. Kehidupan keluarga yang berantakan. Karena Bu, dengerin saya, ini prinsip saya dalam kehidupan. Dengerin, ini prinsip saya dalam kehidupan terhadap urusan uang. Saya pegang ini dari sejak saya mengerti urusan harta. Saya selalu pegang ini. Di sisi Allah nggak ada yang gratis, sekaligus nggak ada yang percuma. Di sisi Allah nggak ada yang gratis dan nggak ada yang sia-sia. Kadang ada orang ngambil yang bukan haknya, dikirain dapat duit gratis, ya kan? Di sisi Allah nggak ada yang gratis. Kamu ambil yang bukan hakmu, Allah akan ambil balik itu darimu. Cepat atau lambat bakal ditagih sama Allah, diambil balik sama Allah Subhanahu wa taala yang bukan hakmu tersebut. Dan terkadang atau bahkan seringkali yang Allah ambil itu, Bu, yang enggak ada tokonya, yang enggak ada banknya.
Kamu ngambil uang yang bukan hakmu, uang saudaramu kamu kuasain, uang orang tuamu kamu tilep, uang suamimu kadang-kadang kamu ambil juga. Ustazah ngambil sehingga ustazah nemu di saku baju suami ustazah. Itu kan rezeki istri solehah. Kalau mau halal ya bilang sama dia gitu. Saya yakin dia akan menghalalkan, tapi besok-besoknya tiap mau nyuci periksa bolak-balik sama dia. Yang bukan hakmu kamu kuasain, artinya sesuatu kamu ambil gratis, diambil balik sama Allah SWT. Hati-hati, Allah kalau ngambil balik seringnya bukan duitnya diambil balik, tapi kebahagiaan dalam rumah tanggamu, kasih sayang dalam kehidupanmu, kesehatan bagi badan, pikiran dan hatimu, akhlak yang baik dari anak-anakmu. Ibu, nggak ada tokonya bu, nggak ada banknya bu, nggak ada mesin ATM-nya buat kamu ambil. Kamu nggak bisa pergi ke apotek kemudian kamu bilang, obat dong. Buat apa? Anak saya biar nurut. Bisa bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Obat dong. Biar anak saya kalau dibangunin sholat subuh gampang. Ada tokonya? Nggak ada. Itu seringkali disebabkan karena uang haram yang masuk dalam perut anak-anakmu. Jangan berani-berani masukin yang haram dalam perut anak-anakmu. Dengannya anak-anak lebih mungkin untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang hati-hati nyari duitnya, yang hati-hati nyari kerjanya, nyari penghasilannya. Kamu sampaikan kepada suamimu, bang, yang hati-hati kerjanya ya bang, jangan berani sama yang haram ya bang. Gak apa-apa kok bang, aneh kuat biar gak dibawa jalan-jalan juga. Gak apa-apa kok bang, saya gak bisa punya baju seragaman buat maulid kayak yang dipunyain sama temen-temen. Gak apa-apa, saya kuat. Saya hanya gak kuat kalau sampai di hari akhirat kita harus terpisah-pisah dengan berada di dalam neraka. Saya nggak kuat kalau sampai dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang haram yang masuk dalam perut kita. Bu, bukan main-main. Kamu makan makanan yang haram, selama makanan tersebut ada di dalam perut kamu, doa kamu tidak akan didengar Allah SWT. Kalau sampai ia jadi darah dan daging, artinya seumur hidupmu doamu tidak akan didengar Allah dan menjadi darah daging yang layak masuk neraka. Kalau kamu makan yang haram, anakmu makan yang haram, 40 hari dari sejak makanan tersebut masuk, 40 hari tidak ada sholatmu yang diterima Allah SWT. Gimana kalau tiap hari makannya haram terus-terusan? Hati-hati, hati-hati. Nggak ada yang gratis di sisi Allah SWT, sebagaimana nggak ada yang percuma. Misalnya ada tetangga bikin hajatan, kamu nyumbang
kamu bantuin, kan kayak ngasih percuma gitu kan, kayak ngasih tanpa ada bayarannya, nggak ada balasannya. Siapa bilang nggak ada balasannya? Ada. Siapa yang balas? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu nih para ibu, para istri, banyak banget yang suka bilang, ya Allah ustazah, pekerjaan jadi istri nih ustazah, bayarannya nggak jelas, kerjanya 24 jam, nggak ada liburnya, betul? Nggak ada habis-habisnya kerjaannya. Ya Allah ustazah, mendingan saya kerja di perusahaan apa kek, jelas bayarannya. Nah ini Bu, nggak ada yang sia-sia. Kamu ngerasa kamu nyapu, kamu ngepel, kamu masak buat anak-anakmu, buat keluargamu, suamimu, kamu nggak dapat bayaran, kamu pikir nggak ada bayarannya? Ada di sisi Allah SWT. Dan seringkali Allah ketika ngebayar dengan sesuatu hal yang nggak ada banknya, nggak ada tokonya, dibayar berupa kesehatan, dibayar berupa kasih sayang, dibayar berupa rahmat, dibayar berupa pandangan cintanya Allah, dibayar berupa ampunan terhadap dosa-dosamu, dibayar berupa anak-anak, jadi anak-anak yang soleh-solehah. Bu, kamu ngerjain semuanya urusan rumah tangga yang ikhlas, yang ikhlas. Jangan sambil ngomel. Karena Bu, kalau orang tuh kerja sama pemerintah, kalau orang kerja sama perusahaan, misalnya gitu ya, kalau kamu sebagai ibu mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, kamu kerja langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lihat kamu kerjanya kayak gimana, sehingga yang bayar Allah. Kamu disayang sama suami, kamu disayang sama anak-anak. Anak-anak kamu gak susah dibangunin sholat subuhnya. Bahkan saat kamu bangun di waktu malam, kamu buka pintu kamar anakmu, ternyata anakmu sudah bangun, bahkan sudah mengerjakan sholat malam. Ya Allah Bu, kayak apa perasaan hatimu? Bisa jadi itu adalah upah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika kamu ikhlas menjalani kehidupan menjadi seorang ibu rumah tangga yang solehah. Gak ada yang gratis, sekaligus gak ada yang sia-sia. Kamu ambil secara gratis, akan diambil balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ngerjakan pekerjaan yang seharusnya dibayar, tapi kamu tidak dibayar berupa uang, Allah akan bayar kamu berupa keberkahan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesolehan dari anak-anakmu, kesolehan dirimu, kesolehan suamimu. Sebab tak ada yang gratis, sekaligus tak ada yang sia-sia. Mendidik anak nomor satu, pastikan nafkah yang kamu berikan, makanan yang kamu berikan kepada anak-anakmu terdiri dari makanan yang halal. Jangan sampai kamu jadi istri kerjaannya nuntut mulu sama suami. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang kami tendang. Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Yuk belajar buat hati-hati sama urusan nafkah. Yang kedua, ibu perlakukan anakmu dengan kasih sayang. Bu, anakmu disayang,
anakmu disayang. Saya yakin nih ibu-ibu yang pada punya anak nih di sini nih, saya yakin semuanya pada sayang sama anaknya. Betul? Betul? Ibu yang pada punya anak sayang sama anaknya. Saya tahu, tapi anakmu belum tentu tahu. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Sebab ibu mana yang gak sayang sama anaknya? Ibu kucing aja sayang sama anaknya. Ibu pasti sayang sama anaknya, tapi anakmu belum tentu tahu itu. Kalau kamu kerjaannya ngomel mulu, kalau kamu kerjaannya marahin anak terus, kalau kamu kerjaannya antara nyubit, mukul, bagaimana anakmu tahu bahwa kamu menyayanginya? Kalau kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayang itu dalam perilakumu dan tidak pernah menyampaikan itu kepada anakmu. Kalau kamu sayang, kamu harus bilang. Kalau kamu sayang, kamu harus bilang. Oh, Ustazah cakep nih kata-katanya. Bukan kata-kata saya. Kata-kata siapa Ustazah? Kata-kata Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat bilang sama Nabi, Rasul, saya seneng banget deh sama orang itu, akhlaknya baik, saya sayang sama dia gitu, saya suka doain dia Rasul gitu, sayang sama dia tuh Rasul, selalu aja tuh saya liatin gitu, saya sayang sama dia. Masya Allah orangnya. Nabi Muhammad bilang, idzan fakallimhu, kalau kamu sayang, kamu mesti bilang. Jadi sama Nabi disuruh bilang kamu sama dia. Ibu-ibu, sayang gak sama saya? Kamu gak gengsi kok ngomong gitu sama saya? Kamu harus mengatakan hal yang sama kepada anakmu. Kamu harus menyempatkan diri untuk secara serius kamu ngomong sama anakmu. Banyak diantara kita para orang tua yang gak biasa menyampaikan kata-kata semacam ini kepada anaknya. Kita harus biasakan. Jangan kamu pikir Islam gak ngajarin. Bukan, itu budaya di negeri kita. Tambah zaman duluan, tambah lebih banyak lagi. Orang tua tuh gak biasa ngomong saya sayang sama kamu gitu, gak pernah. Ini sebagai orang-orang tua nih yang usia di atas 40 tahun, 50 tahun, lagi zaman kamu kecil, pernah gak ibu bapak kamu bilang, nak, mama sayang sama kamu? Pernah? Enggak. Apalagi bapak ya, enggak sama sekali gitu. Kayaknya tuh kayak orang tua mikirnya kalau anak disayangin kayak begitu, nanti anaknya bakal manja, dia nantinya nggak bisa apa-apa gitu. Padahal nggak gitu kenyataannya, Bu. Nabi Muhammad nyuruh kita, kalau kamu sayang, kamu harus bilang. Sampaikan kepada anakmu. Kalau perlu pakai permulaan. Nah, nanti malam atau besok malam mama mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Itu anak kan deg-degan. Mama mau ngomong apa nih gitu. Satu-satu, kalau kamu punya anak 6, ya kamu gilir satu-satu. Jangan bareng-barengan. Nanti di waktu yang kamu telah tentukan, bicara dengan sangat serius.
di kamar misalnya, minta dia buat matiin HP-nya atau di silent sekurangnya, kamu juga begitu. Terus kamu bilang, mama mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Apa ma? Ini menyangkut masa depan kita, dunia sampai akhirat. Tambah tegang kan anaknya. Nah, mama gak yakin pernah ngomong ini sama kamu, tapi ini penting sekali. Nah, mama sayang sama kamu. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Memilikimu adalah harta paling berharga yang Allah SWT berikan dalam kehidupan mama. Mama bayangin nak, mama rela kehilangan harta apapun selagi mama tidak kehilangan kamu. Bukan begitu Bu? Betul gak yang saya bilang? Ini saya gak ada anak nih, jadi saya hanya meraba-raba perasaanmu terhadap anakmu yang kamu sama dia pernah berada dalam satu tubuh. Anakmu bernafas dengan hembusan nafas darimu. Setiap makanan yang kamu masuk membentuk organ tubuhnya. 9 bulan kamu satu hembusan nafas dengannya. Bagaimana mungkin kamu tidak sayang dengannya? Ketika dia lahir, rasa apa yang kamu rasakan di awal kali kamu menggendong tubuh mungil itu? Saat wajahnya untuk pertama kali kamu pandang, katakan kepada saya, bukankah saat itu awal kali kamu jatuh cinta dengannya? Betul? Betul? Bukankah dia adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu itu? Betul? Saya tahu itu, tapi anakmu nggak tahu kalau kamu nggak kasih tahu. Anakmu bahkan menyangka kamu membencinya. Anakmu bahkan menyangka kamu menyesal memilikinya, karena selama ini hanya omelan, marahan, kalimat-kalimat kemarahan yang keluar dari lisanmu itu. Kasih tahu anakmu, Bu, betapa kamu sangat menyayanginya. Ini penting, ini penting. Kalau bukan kamu yang menyayangi anakmu, siapa lagi? Kalau bukan dari kamu, anak mendapatkan kasih sayang yang dia perlukan, dari siapa lagi? Bu, lebih dari pendidikan apapun yang diperlukan oleh anak darimu adalah kasih sayang. Bukan pendidikan tinggi, bukan bahasa-bahasa asing yang perlu dia kuasai, bukan kemampuan berhitung lebih cepat dari kalkulator, bukan. Bahkan bukan banyaknya hafalan-hafalan Al-Quran yang diperlukan oleh anak-anakmu, bukan. Ibu, yang paling diperlukan anakmu adalah kasih sayang. Biarkan anakmu mendapatkan jatah itu darimu, ibunya. Kamu ibunya, sayangi anakmu, sayangi anakmu. Ingat Bu, anakmu selain ia lahir darimu, ia adalah hambanya Allah.
Kamu memang melahirkannya, tapi kamu gak ikut-ikutan menciptakan anggota tubuhnya. Kamu gak ikut-ikutan menentukan raut mukanya, apalagi jalan nasibnya. Kamu gak ikut-ikutan. Allah yang menciptakan ginjalnya, Allah yang menciptakan hatinya, Allah yang menciptakan jantungnya, Allah yang mengalirkan darah di tubuhnya, Allah yang menciptakan tiap sel-sel dari seluruh anggota tubuhnya. Allah yang punya anakmu, bukan kamu. Jangan macem-macem sama anakmu. Kamu aja kalau anakmu dimarahin orang lain, kamu terima apa enggak? Enggak terima. Anak-anak gua, ngapain lo ikutan marah? Padahal kamu suka marahin anak kamu, segitunya kamu nggak mau orang lain marahin anak kamu. Bu, anak kamu bukan punya kamu. Anak kamu punyanya Allah, dan Allah yang punya bakal marah sama kamu kalau anakmu kamu marahin. Allah bakal marah sama kamu kalau anakmu kamu jewer, kamu pukul. Allah bakal marah sama kamu kalau anakmu kamu kata-katain. Saya kasih tahu, Allah bakal marah sama kamu. Makanya kalau kamu suka bilang sama saya, Ustazah, rezeki saya kok susah banget ya Ustazah, saya tanya sama kamu, kamu suka ngomel-ngomel gak di rumah? Kamu suka jewer anak gak? Kamu suka marahin anak gak? Iya Ustazah, anak suami saya marahin semuanya. Itu dia penyebab seretnya rezeki kamu. Itu dia sebabnya. Kenapa Ustazah saya kok sumpah terus ya Ustazah? Sumpah terus hati saya nih Ustazah, kayak nggak ada senang-senangnya gitu hidup saya Ustazah, kayak hati saya selalu sempit gitu Ustazah. Apa sebabnya? Coba tanyain, gimana perlakuan kamu sama orang-orang di sekelilingmu? Gimana perlakuan kamu sama anak kamu? Gimana perlakuan kamu sama suami kamu? Gimana perlakuan kamu sama orang tuamu? Gimana perlakuan kamu sama saudara-saudaramu? Ingat, mereka semua hambanya Allah. Ketika kamu menyakiti mereka, Allah pun berkehendak untuk menyakiti dirimu itu. Akhirnya hidup kamu jadi berantakan. Jangan sakiti hati anak-anakmu, Bu. Jangan. Jangan kamu bilang, Mama nyesel punya anak kayak kamu nih. Kamu udah diajarin susah banget, gak pinter-pinter juga. Pokoknya kalau kamu sampai besok rapot kamu gak naik juga, Mama gak mau kenal sama kamu. Astagfirullah. Yang sabar ngadepin anak, Bu. Insya sayangi anakmu, sayangi anakmu. Bukan dengan kamu kasih semua yang dia inginkan, bukan. Akan tetapi kamu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Kalau dia ngomong, dengerin. Tanyain keadaan hatinya, tanyain perasaannya. Kalau dia lagi marah, dengerin, tanyain apa yang bikin dia marah, apa yang bikin dia kecewa. Kalau dia lagi merasa gagal, pelukin, kasih tahu sama dia, Nak, Mama menyayangimu apapun yang terjadi. Nah, selagi Mama masih ada di atas muka bumi ini, Mama akan selalu ada untuk kamu. Kamu gak pernah sendirian menjalani kehidupan, ada Mama bersama denganmu. Bilang,
Saya suka kesian sama anak-anak zaman sekarang. Bu, tinggal bersama dengan orang tuanya, tapi selalu merasa dirinya sendirian. Kesian. Karena ibunya sibuk sama dunianya sendiri, sibuk arisan, sibuk ketemuan sama temen, reunian, kerja, itu segala macem. Sampai setiap kali anak mau cerita, mamanya bilang, iya, mama udah tahu. Bu, nggak gitu caramu jalanin kehidupan, nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Yuk belajar, sayangi anak. Yang punya anak kecil, sayangi. Saya kasih tahu, yang punya anak masih menyusui, belajar. Buat saat kamu menyusui, jangan sibuk dengan apapun. Saya tahu itu mungkin pekerjaan yang agak membosankan, sehingga akhirnya setiap kali kamu menyusui, kamu pun scroll Shopee. Saya tahu itu, tapi saya sangat merekomendasikan kamu, Bu, belajarlah untuk saat anakmu menyusu, dia memandang wajahmu, kamu pandang wajahnya. Kamu tahu, itu akan membuat anakmu mudah berkonsentrasi di masa depannya. Dan ibu-ibu, zaman sekarang zamannya gadget, zamannya tontonan, zamannya YouTube dan lain sebagainya. Eranya udah berubah, Bu. Ibu-ibu saya sekalian, kalau kamu buka tuh video manapun atau apapun, berapa menit iklan, itu Bu akan membuat konsentrasi orang itu nggak selama dulu. Kayak akhirnya konsentrasinya sedikit, anak mudah bosan. Apalagi kalau dari kecil kamu membiarkannya hidup dengan gadgetnya, anakmu akan sulit berkonsentrasi, sulit fokus sama sesuatu hal. Sehingga akhirnya ada seorang ponakan saya yang ahli, yang belajar psikolog, dia bilang, kalau anak yang lain, anak dulu saingannya sama anak tetangga, saingannya sama anak saudara, berat. Zaman sekarang sebenarnya anak saingannya cuma sama satu doang, sama anak yang main gadget. Bisa dipastikan anak yang di masa kecilnya tidak bersentuhan dengan gadget, HP dan seterusnya, game dan seterusnya, itu akan menjadi anak-anak yang sukses di masa dewasanya. Saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, salah satu cara buat anak mudah konsentrasi dan anakmu bisa menjadi anak yang hidup hatinya di masa dewasanya, perilakunya bagus, akhlaknya mulia. Bagi siapapun nih yang masih dalam masa menyusui sekarang, tiap kali anakmu kamu susui, pandang wajahnya, doakan anakmu, minta sama Allah SWT. Ustazah, kalau saya sambil dengerin kajian ustazah gitu boleh? Boleh. Sambil dengerin ayat Al-Quran, murotal, bagus. Sambil dengerin ilmu-ilmu yang manfaat, silahkan. Tapi pandang wajah anakmu. Anak tuh Bu biasanya nyusuin, dia akan ngeliatin emaknya. Kalau emaknya matanya, ibunya matanya tidak melihat kepada dirinya, anak akan berpaling. Ntar dia liatin lagi. Ibunya masih nggak ngeliatin ke dia juga, anak akan berpaling. Dan kalau anakmu di masa kecilmu sudah kamu latih untuk berpaling darimu, jangan salahkan siapa-siapa ketika di masa dewasa anakmu hatinya tidak tertuju kepada dirimu. Di masa kecilnya
kamu selalu mengabaikan dia, di masa dewasanya dia akan mengabaikan dirimu. Belajarlah untuk terbiasa melihat anakmu, mendoakan dia, menyayangi dia. Jangan kamu pikir musuhin doang ustazah, saya nih waktu saya terbuang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia bu, semua aja ada nilai pahalanya, ada nilai jihadnya, ada nilai berkahnya, ada nilai cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu itu. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu lakukan kepada anak-anakmu sia-sia. Enggak sia-sia, semuanya punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan Allah bayar lunas di dunia sebelum kelak akan Allah penuhkan pahalanya di akhirat nanti. Kalau anakmu lagi pengen ngomong, pengen cerita, dengerin. Jangan bilang iya mama dengerin, tapi kamu sambil sibuk main HP. Jangan, dengerin. Anakmu cerita, dengerin. Biasanya anak-anak SD tuh suka pada pengen cerita kan, dengerin. Sayangi anakmu, maka Allah akan menyayangimu. Insya Allah. Kemudian kamu bilang sama anakmu, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Karenanya nak, mama sayang sama kamu. Dan dunia ini terlalu pendek untuk kebersamaan kita. Mama kepengen tetap bersamamu sampai kelak di surga. Karenanya nak, kalau kamu lihat mama ngerjain dosa, tegur mama nak. Kalau kamu lihat mama melama-lamakan sholat, tegur mama nak. Ajakin mama buat sholat, ingetin mama. Dan mama juga akan melakukan itu sama kamu. Boleh nggak kita bareng-barengan menuju surga? Kamu bisa ngomong kayak begitu sama anak, anak akan paham bahwa tujuan kamu ngajakin dia sholat adalah karena kamu sangat menyayangi dia dan ingin bersama dengannya sampai surga. Jadi jangan bawa neraka. Sholat loh, cepetan. Anak durhaka, ntar kamu masuk neraka. Aduh, enggak. Jangan. Insya Allah. Ibu ibu sekalian, terakhir doa. Percaya saya, tidak ada yang mustahil selagi tangan masih kamu tengadahkan di sepertiga malam terakhir. Gak ada yang mustahil. Jangan nyerah sama anakmu bu, jangan nyerah sama anak kamu kak, dek. Ustazah, saya udah terlanjur, anak sini udah bandel ustazah, udah gak bisa saya omongin, saya udah nyerah sama dia. Jangan pernah nyerah sama anak kamu. Kalau kamu sebagai ibunya sama dia nyerah, siapa lagi buat dia? Siapa lagi buat dia? Kasih sayangmu tubuh sepanjang jalan. Jangan sampai kamu bikin dirimu terhadap anakmu sebagai jalan buntu. Kamu bukan jalan buntu bagi anakmu. Jangan pernah nyerah sama anak kamu. Terus doain. Saat kamu dekat sama anak kamu, doain. Saat anak kamu jauh dari kamu, doain. Doa bisa menjadi ganti hangat
hangatnya pelukanmu di saat kamu tidak bisa memeluk dirinya. Doamu adalah ganti sentuhan tanganmu kepada anakmu di saat kamu dengan dia terpisah jarak yang jauh. Doamu adalah uluran tanganmu kepada anakmu di saat anakmu mungkin sedang tenggelam dalam kehidupan dunia yang terasa sangat melalaikan. Doa, doa, terus doa. Ya Allah, sayangi anakmu seperti mana Engkau telah menyayangi anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, pandanglah anakku dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Allah, bimbing anakku. Ya Allah, seperti mana Engkau telah membimbing Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad. Bimbinglah anakku ya Allah, seperti Engkau telah membimbing Nabi Ismail putra Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau memerintahkan diriku untuk menjaga anak-anakku. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Katamu dalam Al-Quran, ya Allah, maafkan aku. Jangankan membimbing anakku, membimbing diriku sendiri saja, menjaga diriku sendiri saja, terkadang saya gagal melakukannya. Ya Allah, saya mohon pertolonganmu, saya mohon bimbinganmu. Bimbinglah diriku, bimbinglah anak-anakku, sebagaimana Engkau telah membimbing hamba-hambamu yang soleh-solehah. Ya Allah, doa begitu buat anak tiap malam. Insya semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nggak ridho sama anakmu. Kamu lagi marah nih sama anak, kayak apapun aja kemarahannya, jangan pernah bilang ya Allah saya nggak ridho sama anak saya. Jangan, jangan. Itu namanya kamu nyerah dari anak kamu. Jangan. Kalau kamu nyerah, Allah juga akan nggak ridho sama anak kamu. Kalau Allah nggak ridho sama anak kamu, Allah hanya akan menjadikan anakmu sebagai calon-calon ahli neraka. Nanti anakmu tambah semakin jauh dari jalan hidayah. Nanti anakmu semakin jauh dari menjadi anak yang soleh-solehah. Maka meski semarah apapun kamu bisa bilang begini sama Allah, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, Allah, tapi saya ridho sama dia, ya Allah. Maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah, dan bimbing dia kembali ke jalanmu, ya Allah. Teruslah berdoa, terus doa terus, mintakan sama Allah nasib yang bagus, mintakan sama Allah kehidupan yang terjaga, mintakan sama Allah agar Allah selalu menyayanginya dimanapun saja dia berada. Mintakan sama Allah agar Allah bikin bagus pergaulannya, biar dia ketemunya sama orang-orang baik-baik. Mintakan sama Allah biar Allah mendekatkan anakmu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Mintakan guru buat anakmu, ya Allah, karuniakan guru yang dapat membimbing jalan kehidupan anakku, ya Allah, hingga ia tertuju ke jalanmu. Mintakan.
mintakan teman-teman yang baik-baik, biar anakmu selalu berada bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Minta agar anakmu dijauhkan dari orang-orang jahat, dari pergaulan-pergaulan yang tidak bagus. Minta sama anak pada Allah agar anakmu dijauhkan dari segala dosa dan mara bahaya. Insya setiap kali mau sholat, nah ini saya ajarin, tiap kali mau sholat, sebelum antara qomat, sebelum takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebelum kamu takbiratul ihram, tiap mau sholat fardu, baca doa gini, Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Sambil maknanya kamu resapi dalam hati, ya Allah, jadikan saya orang yang bagus sholatnya, dan juga anak-anak saya, ya Allah, jadikan mereka orang yang bagus sholatnya. Ya Allah, Kaulah yang maha mendengar doa. Bu, ada orang anaknya sangat soleh sekali, menjadi ulama dari ulama-ulama Allah SWT. Ketika ibunya ditanya, apa doa kamu buat anak kamu sampai anak kamu kayak begini, dia bilang, saya sedari muda, sebelum saya menikah, bahkan tiap kali mau sholat, saya selalu baca doa itu, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Atau kamu bisa bilang, Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya, saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, orang-orang yang bagus sholatnya, dan juga anak keturunan kami semuanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar doa. Insya Allah. Nah, 3 hal itu kalau kamu laksanakan, mendidik dengan takwa, mendidik dengan cinta, dan mendidik dengan doa. 3 hal tersebut kalau kamu laksanakan, insya Allah semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan sebutkan nama dirimu dan nama anak-anakmu. Semoga semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang salehah, yang soleh, yang terjaga insya Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama.